tidak asing lagi. Iya, iya, iya. Dijual di masyarakat itu gampang sekali. Iya, iya, iya. Bagaimana kalau ini dilanjutkan? Wah, siapa itu. Jadi untuk itu warga Jawa penuh lah kita dan mengajak yang lain bahwa bagaimana Isra Nur ini dia harus menang. Iya. Itu harus menang gitu supaya kita ini juga nyaman lah. Kita juga udah baik juga beliaunya, apalagi kita ini kan pernah sama-sama. Betul. Ya betul, satu betul. itu Pak Isran itu di Demokrat, ya saya di Demokrat Iya, betul, juga. betul. Pada waktu beliau jadi bupati, kebetulan kita juga menduduki ketua dewan. Iya. Jadi disitulah alasannya sangat nyambung dan nyaman sekali. Hubungan emosional itu sudah lama terjalin. Sudah lama terjalin dan nyaman sekali. Untuk apa saya cari-cari yang belum kenal? Iya. Yang kenal sudah siap. Betul. Itu alasan saya bahwa hampir semua warga Jawa, saya yakin pasti ke Pak Isran. Ada istilah kami itu, para perantau dari Sulawesi, bahwa di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Ya. Nah, kemudian warga Jawa di Kalimantan Timur. Iya. Kenapa kita ngomong masalah Jawa? Karena Pak Marno adalah tokoh Jawa, ketua orang-orang yang atau suku Jawa yang ada di Kutai Timur. Tentu juga suku yang ada di Kalimantan Timur. Maksudnya tokoh Jawa. Pemilih dari saudara-saudara kita dari Pulau Jawa ini sungguh besar di Kalimantan Timur. Benar sekali. Nah, Pak Andi, Ya. saya kaget tuh. Kan kemarin memang mau ngomong tuh, saya ini tidak pernah ketemu Pak Isran, tapi suatu saat nanti saya akan ketemu Pak Isran dan menyampaikan bahwa saya akan mendukung beliau. Nah, waktu ketemu dengan Pak Marno, Pak Andi dengan teman-teman lain, saya lihat itu rame-rame itu. Kesan yang Pak Andi lihat, kan kita paham tuh canda-candaan beliau itu. Ya. Apa kesan Pak Andi ketika lama tidak ketemu, tetapi di Pilgub ini tiba-tiba Pak Andi muncul dengan Pak Marno dan kawan-kawan? Ya. Jadi alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari Senin jam 4 sore kami diundang beliau ke kediamannya. Saya dengan Pak Marno. Beliau itu sangat terasa terharu gitu. Kenapa? Ya sampai-sampai beliau berfirasat bahwa kalau para pejuang saya terdahulu sudah muncul di sini dan datang di sini, ini ada tanda-tanda bahwa insya Allah saya akan menang di Kalimantan Timur ini. Itu bahasa beliau yang pertama menyambut kami. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwa saya melihat dengan kedatangan kalian berdua ini, saya sungguh sangat merasa bangga, dan beliau langsung memperkenalkan kepada kami, karena di sana waktu kami hadir itu ada calon wali kota dari Balikpapan di ruangan itu, dan ada beberapa juga dari Berau, ada juga dari Kutai Kartanegara, ada juga dari Samarinda. Ini langsung kami disuruh masuk, bergabung di dalamnya sekaligus. Nah, beliau memperkenalkan bahwa ini adalah Pak Marno, tokoh Jawa di Kabupaten Kutai Timur, yang selama ini mengawal saya dalam rangka menjadi bupati di sana. Dan Pak Andi ini, ya ini kalau tidak salah ini beliau ini kiai juga ini, kalau selalu pokes-pokes katanya. Jadi beliau bercanda gitu. Nah, jadi lantas itu beliau mengatakan bahwa, Bapak dari mana? Saya dari Kutim, Pak. Oh, Kutim itu di mana? Ini candaan beliau gitu. Betul. Jadi di situ saya merasa bahwa beliau ini tidak ada yang berubah. Apa yang disampaikan Pak Marno tadi itu, bahwa Pak Isran itu kan tipikalnya menghargai orang, betul, mewongkan orang. Itu yang kesan pertama yang Pak Andi lihat. Yang pertama. Terus yang kedua, beliau menyatakan bahwa selama 2 periode saya jadi bupati di sana, Pak Andi inilah yang menjadi jurkam saya betul. di sana. Nah,
panjang lebar dia sampaikan. Setelah itu kita masuk kepada intinya bahwa saya melihat Pak Isran ini insya Allah masih menang. Masih menang. Masih menang. Sama ya apa yang disampaikan oleh Pak Marno Ya, tadi, Ketua betul. FKKBJ, Ya. bahwa harus menang. Harus menang. Jadi setelah kami pulang dari Samarinda, saya dengan Pak Marno sudah mulai bekerja Ya. di wilayah Kecamatan Rantopulung, Bengalon dan sebagainya. Saya di Kecamatan Sangatta Selatan, Sangatta Utara, kami bagi tugas ini. Nah, akhirnya setelah kami melihat bahwa animo masyarakat dalam rangka menginginkan Pak Haji Isran Nur ini untuk jadi gubernur lagi itu, Iya, iya. responsibelnya itu masih tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi, sangat tinggi. Dan yang kedua, Pak Isran ini di mata masyarakat Kabupaten Kutai Timur Iya. pada umumnya Mhm. itu masih sangat dicintai. Iya, iya. Ya, kenapa? Pola gaya kepemimpinan beliau yang begitu kocak tetapi serius dalam melaksanakan tugasnya. Ini luar biasa. Iya, iya. Iya. Dan yang kedua, ada hal yang kita umumnya orang Kutai Timur melihat bahwa Bapak Haji Isran Nur itu orangnya tidak suka cawe-cawe. Iya, iya, iya. Ya, dalam rangka melaksanakan tugas. Misalnya kalau dia punya perintah kepada bawahannya atau SKPD-nya, ya silakan Anda laksanakan Ya. dan laporkan kepada saya sesuai akuntabilitas yang Anda miliki. Ya, dan beliau tidak ingin tahu bahwa bagaimana Anda mengelola itu. Iya, 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 iya. Ini waktu dia di Kutai Timur jadi bupati Iya, iya, pada iya, waktu itu. Nah, saat ini kita melihat bahwa selama beliau menjadi gubernur selama satu periode ini, kita bisa melihat dari gubernur pertama hingga gubernur Isran Nur itu anggaran APBD kita Iya. belum pernah sebesar apa yang dilaksanakan oleh Pak Isran sekarang. Iya, iya. Dan itu tidak semudah itu. Iya, iya. Ya kan gitu. Karena ada regulasi yang memang harus disampaikan dengan baik dan ada pembuktian secara akuntabilitas dan integritas yang harus dilaporkan kepada Menkyu dan Menteri Dalam Negeri misalnya. Iya, iya. Nah, ini yang saya melihat tidak dimiliki oleh gubernur-gubernur daerah manapun. Iya, iya, iya. Dan yang paling hebatnya lagi, satu-satunya orang yang pernah menduduki dua jabatan adalah Bapak Haji Isran Nur selaku gubernur Kalimantan Timur. Yaitu pernah menjadi ketua ketua Apkasi. Apkasi, Iya. dan pernah juga menjadi ketua Gubernur se-Indonesia. Dan itu balihonya beredar seluruh di Indonesia, ada kita temukan gitu loh. Iya, iya. Sampai-sampai orang mengatakan bahwa jangan sampai Pak Isran ini mau jadi presiden ini kan. Iya. Ya, banyak itu lalu-lalucan seperti itu. Tapi iya, iya. saya melihat bahwa keseriusan beliau dalam rangka memimpin Kalimantan Timur ini kita semua bisa merasakan. Dan Bapak Haji Isran Nur ini adalah seorang pemimpin yang memiliki hoki, ya. Tapi kehokiannya beliau itu berdampak kepada kita semua. Ya, saya kurang lebih 7 atau 8 tahun saya tidak pernah ketemu. Iya. Setelah saya ketemu di Samarinda, orangnya masih tetap seperti dulu. Iya, iya, waktu iya. dia ada di Kutai Timur jadi bupati, Iya, iya, iya. tidak ada yang lebih istimewa banget. Ya kan? Artinya baik tata kehidupannya, terus tata cara melayani kita, menyambut kita rakyatnya ini biasa saja. Nah, ini sangat disayangkan ketika kita ini mau memilih kembali pemimpin Kalimantan Timur, Ya. kita tidak memilih beliau. Kenapa? Jejak rekam beliau ini kita sudah tidak diragukan lagi. Betul. Ya. Yang kedua, kesederhanaan beliau. Ya, ada lagi yang paling kita banggakan oleh Pak Haji Isran Nur ini adalah nyali Ya, ya. yang tidak dimiliki oleh gubernur yang lain. Dan beliau ini kalau bilang saya mau bertemu dengan Jokowi, dia pasti lakukan itu. Luar biasa itu. Ada istilah beliau itu bahwa dia menyatakan dirinya adalah gubernur yang putus saraf. Iya, betul. Putus saraf itu dalam artian bahwa seperti apa yang Pak Andi katakan tadi, Iya. bahwa beliau itu punya nyali, Iya. menyampaikan gagasannya, dan gagasannya itu bukan kadang ya, Iya. hampir semua terbukti bisa dilaksanakan oleh beliau. Terbukti. Bayangkan IKN saja itu Ya. ada beberapa presiden yang merumuskan mau tempatkan di sana, mau tempatkan di sini, tapi kelihatannya belum ada gubernur yang bisa meyakinkan presiden ini Ya. dengan adanya Pak Isran Nur ini
mampu meyakinkan seluruh aparatur pejabat nomor 1 di Indonesia ini, akhirnya apa? Terpilihlah Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara. Iya, iya, iya. Luar biasa Isran Nur ini. Pak Isran- Kemarin dia bercerita itu luar biasa. Pak Isran luar biasa. Iya, luar biasa. Kalau Pak Marno itu kan ibaratnya begini loh. Iya. Ketika beliau menjadi wakil bupati di Kabupaten Gunung Timur kan beliau memimpin Partai Demokrat. Betul. Pak Marno. Ya, benar. Kemudian ya kita ikutlah di dalamnya itu. Iya. Pak Marno sebagai wakil ketua, saya ketua Bapilu. Pasti Pak Marno ada kesan tersendiri secara emosional. Ya. Kan beliau itu seperti apa yang dikatakan oleh Pak Andi tadi, biasa-biasa saja. Iya. Sama dengan kalau saya ketemu Pak Marno, Ya. saya ketemu dengan Pak Andi, ya, apa bahasa itu tidak dibuat-buat. Iya. Bahasa beliau itu ekspresif. Dia bisa menggoda kita, Iya. tetapi godaannya itu kadang masuk di akal. Iya, Nah, betul. Pak Marno, saya dengar dari Pak Andi kemarin kan Bapak dari Teluk Pandan tuh, iya kan? Kemudian dari Kaliorang katanya, Iya. malam baru pulang. Ya. Setelah ketemu Pak Isran. Benar. Pak Marno lakukan di sana itu apakah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat Kaliorang? Yang mana kita tahu Pak, bahwa di sana itu kan juga komunitas saudara-saudara kita dari Pulau Jawa itu. Dengan turunnya Pak Marno di sana itu salah satunya adalah apakah itu betul-betul untuk menyampaikan ya baik Pak Isran harus kita pilih. Ya. Hampir semua yang saya datangi, Iya. semua itu memang menjadi satu. Ayo kita gimana kalau kita ke Isran Nur? Ya. Bilang gitu. Wah, sambutannya sangat luar biasa. Jangan lupa, Jawa itu ada 37% di Kaltim. Ya betul. Gitu. Dan pada umumnya, saya yang Kutai Timur dulu aja, Iya, iya, iya. itu mayoritas itu memang ke Pak Pak Isran. Isran. Iya. Hampir semua saya datangi tokoh-tokoh Jawa. Hmm. Saya bawa sama bagaimana kalau kita ke Pak Isran. Wah, sambutannya luar biasa. Begitu. Dan kita udah menjadi satu ya, bahwa bagaimana Pak Isran Nur itu kita dukung dan jadi. Memang nggak ada lain, memang pilihannya harus jadi. Dan menurut feeling saya, Iya. apa yang biasa saya lakukan dan saya kaji, Iya. memang Pak Isran ini layak untuk dimajukan kembali. Ada tanda-tanda kemenangan. Siap ya. Ya beliau, saya yang suka itu apa ya? Orang Jawa itu kan gampang-gampang sulit. Iya, iya. Katanya orang itu ya tapi tidak ketemu. Betul, iya. betul, betul. Tapi Pak Isran itu tahu gitu. Iya, iya. Tahu bagaimana untuk merangkul orang Jawa. Iya. Orang Jawa itu kalau sudah dihargai, ditempatkan, Diwongkan. diuangkan, Iya, iya, iya. itu udah lumpuh syarat-syaratnya semua. Jadi gak ada pilihan lain. Saya pastikan Kutai Timur, Isran Nur pasti menang. Kutai Timur, Isran Nur Pasti menang. Kan Pak Andi itu kan juga kemarin saya melihat bahwa ada partai yang dipimpin. Iya. Apakah juga kehadiran Pak Andi di sana itu untuk menyampaikan partai yang Pak Andi pimpin di Kutai Timur itu secara tersirat mendukung beliau? Iya. Jadi beliau kan sempat menanya kepada saya, Iya, iya, iya. partai non parlemen ini bahwa di sana kan saya dengar ada terbentuk partai non parlemen. Oh, saya sampai bilang, informasi sampai iya, ke dulu. sampai dibahas itu. Saya bilang beliau ini Pak Marno saya angkat jadi ketua dan saya sekretarisnya. Uis. Ya, terus itu Pak Marno mengatakan bahwa partai PKN saya ini di provinsi dukung Rudi. Oh. Ya, gitu. Iya, 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 iya. Nah, tapi tidak ada masalah. Artinya kalau di Kutai Timur rekomnya ke KB. Iya, iya, iya. Ya. Tetapi secara implisit dan secara fisikal itu pergerakannya ada di Pak Marno selaku ketua Kabupaten Kutai Timur. Iya, iya, iya. Jadi beliau artinya rekom boleh ke sana, tetapi pergerakan kami baik itu atas nama PKN atau Forum EKI Jawa, saya selalu jalan bersama-sama sebagai sekretaris Iya, kan iya, itu. iya, iya. Nah, tetapi kemarin juga ada masukannya beliau, sudah Anda usah dipikir itu persoalan begitu Pak Marno. Anda ini tokoh. Ya. Ya, tokoh Jawa yang kami kenal Betul. pantang menyerah dan pantang mundur. Iya, iya, Jadi
fokus saja kepada Jawa yang diurusi, Ya. bagaimana kita menang. Boy. Nah, gitu loh. Luar Ya, jadi artinya beliau mendapat respon dan dukungan dari Bapak Gubernur kita. Jadi usah kita bilang calon gubernur, bilang saya gubernur itu, karena sudah ada tanda-tanda beliau akan menang itu di Kalimantan Timur ini. Jadi kami berdua setelah pulang sepakat, oke, Kakandaku yang tercinta, dia ngurusi FKKJ, sebagaimana hari ini kita lihat, Iya. dia menggunakan atribut Foro, Iya. dan saya sebagai sekretaris diamanatkan untuk melanjutkan Oh. ya dengan baik, karena bagaimanapun juga provinsi sudah ke Rudi, kabupaten ke ini ya, tetapi kita tetap bekerja sebagaimana biasanya. Ya, artinya saya dengan beliau tidak pernah berpisah sampai menang nanti beliau di Kutai Timur. Kami ini terus bergandengan. Jadi apa pendapatnya beliau, saya sebagai mantan sekretarisnya selalu menghormati dan meminta saran pendapat. Begitu juga saya sebagai mantan sekretarisnya, kalau saya datang meminta pandangan, beliau tidak pernah tidak memberikan pandangan ke saya. Karena terlepas dari organisasi, kami ini sudah seperti kakak adik. Jauh sebelum dia di Kutai Timur, kami di Balikpapan ini serantang seruntuk sebetulnya. Kami ini sama-sama supir dulu. Ya, tapi ya itulah nasib. Sekarang kan sudah berubah. Kita sudah bisa menjadi orang yang dihormati orang. Misalnya sebagaimana Anda katakan tadi, bahwa kami ini adalah tokoh tua yang turun gunung. Yang mudah-mudahan semua ini bisa membawa berkah bagi para calon pemimpin kita yang akan datang ini. Iya. Nah kan kenapa Pak Andi bisa serantang seruntul dengan Pak Marno? Oh, ini panjang ceritanya. Karena pematinya sudah ketahuan tuh. Iya. Iya kan, beliau sudah ngakui tadi. Iya. Kami itu orang Jawa itu. Iya. Kalau selalu didatangi, Iya. ya kan, diwongke, Iya. dihormati Betul. sebagai tokoh. Iya. Lumpuhlah sebuah badan ini. Iya. Itulah kehebatannya Kakandaku ini. Iya. Nah, kan yang menarik tuh. Iya. Banyak juga partai yang wujudnya di sana, Iya. tetapi hati nuraninya di sini. Betul. Contoh konkret misalnya, tadi kan saya buat video slide itu Iya. untuk Army. Di situ ada Pak Marno tuh. Iya. Kaget juga saya. Iya. Beliau berteriak Army menang. Kemudian kan banyak nih Ya. para Serikandi FKKBJ ikut. Iya. Wah, ini ternyata Pak Marno ke Army nih. Iya kan? Iya. Tetapi Pak Marno yang FKKBJ, Betul. Ya. bukan Pak Marno yang PKN. Betul. Ini luar biasanya Pak Marno. Iya. Dia bisa memilah. Saya berdiri sebagai ketua partai atau sebagai tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Betul. Pak Marno, dasar pemikirannya kayak opo Pak Marno. Jadi gini, saya ini kan sebelumnya orang mengetahui. Iya. Saya ini kan bagian ASKB. Iya. Saya ASKB itu artinya saya ini orangnya Bapak Ardiansyah Soeman, juga orangnya Bapak Kasmidi. Pak Ardiansyah itu orangnya baik sekali. Pak Kasmidi orangnya juga baik sekali. Iya. Berdua ini memang tokoh putra terbaik Kutai Timur, Timur, ya. yang untuk bagaimana membangun di Kutai Timur. Iya. Nah, selama saya perjalanan, saya kawal mulai dari awal sampai akhir. Iya. Kawal, saya kaji yang mendalam, saya ambil sama teman-teman partai, teman-teman Pak Guyuban. Nah, hasilnya memang Ardiansyah layak dimajukan kembali untuk menuntaskan pembangunan di Kutai Timur. Setelah dikaji, kulungnya ada di Pak Ardiansyah Soeman. Ada di Pak Ardiansyah. Luar biasa. Satu itu, yang kedua, Kutai Timur ini kan ya unik juga, bahwa di mana ada pembangunan, di situ pasti ada ekonomi. Iya. Kita itu kan nggak muluk-muluk, yang Betul. bagaimana, yang penting ekonomi lancar. Betul. Dan semua warga, khususnya Jawa, Ya. saya udah telusuri sampai ke pelosok itu, memang kuat sekali. Malah saya dibawa, ayo Pak, kita menangkan Pak Ardiansyah. Gitu. Jadi memang Pak Ardiansyah, kok saya kaji ya, salah satunya Pak Ardiansyah itu dia mudah ditemui. Iya. Terus kalau diundang juga hadir. Iya. Ini salah satunya Iya. yang bisa merawat
Sehingga Bapak Ardiansah itu juga melindungi semuanya. Dan selama kepemimpinan juga aman, nggak ada terjadi kerja di mana-mana, aman. Saya juga pusing juga karena gimana? Ini dua-duanya putra daerah yang terbaik. Pak Ardiansah yang terbaik, Pak Kasmidi juga yang terbaik. Nah, saya harus milih di. Saya harus berdiri di mana nih? Itu yang membuat pusing saya. Iya. Ya, saya kumpulkan semua masukan dari paguyuban, dari partai, kumpul, diskusi semuanya. Jadi hasil kajian memang Pak Ardiansah itu layak untuk dimajukan kembali. Jadi ibaratnya ini satu paket ini, Pak. Ya. Pak Isran Hadi dengan Ardiansah Sulaiman Mahyunadi. Benar sekali. Ya. Jadi Bapak jalan bersama Pak Andi dan teman-teman. Iya. Itu membawa satu paket nih. Satu paket. Gubernurnya Isran Hadi, calon bupatinya Iya. Ardiansah Sulaiman. Sulaiman dengan Andi, ini luar biasa Pak Bahru ini, Pak. Iya. Iya kan? Memang keadaan kita ya dihigapi sebuah kepusingan. Iya. Iya kan? Yang mana sebenarnya ini? Karena kedua tokoh ini kan orang baik nih. Orang baik tuh kedua tokoh ini. Tetapi ya secara nurani, secara hati nurani rakyat, kita harus memilih. Ketika Pak Andi misalnya turun ke lapangan, lalu bertemu dengan orang-orang, tentu kan nanti ada juga tuh, saya mendukung, yang gubernurnya saya mendukung Rudi Marsud, iya kan? Lalu bagaimana caranya Pak Andi bisa meyakinkan warga Pak Andi yang ada di Kabupaten Kutai Timur agar supaya dukungan Rudi Marsud itu beralih ke Pak Isran Nur? Ya, jadi dasar pemikiran kenapa kami berdua ini menetapkan pilihan kami untuk mendukung Haji Isran Nur dan Haji Ardiansah Sulaiman dengan Bapak Haji Mahyunadi. Karena yang pertama pola pikir saya, mereka ini kan linier. Ya, mereka ini linier di mana ada beberapa partai itu sejalan dengan dukungan yang diberikan oleh calon bupati kita. Nah, itu. Nah, misalnya dari Demokrat. Ya, ini kan sudah linier ini. Nah, mungkin dari Perindo, ini kan juga linier itu. Nah, sehingga kita melihat bahwa didukungnya lagi dengan partai yang memang berkuasa saat ini, yaitu PDI, ini semakin menguatkan posisi dan strateginya Bapak Haji Isran Nur dan Bapak Ardiansah. Dan Pak Ardiansah ini salah satu calon bupati pada saat di hadapan Presiden PKS itu, dia mengatakan, artinya sekalipun PKS ini provinsi mendukung Rudi, tetapi dia memohon kepada PKS, saya tetap mendukung Isran Nur. Pak Ardiansah itu tahu balas budi. Iya, artinya ini calon pemimpin yang mengerti betul kalau dia ini pernah dibesarkan oleh Isran Nur. Itu satu, saya melihatnya. Yang kedua, Isran Nur ini juga memahami betul bahwa orang yang pernah mendampingi saya selama 2 periode ini orangnya sangat santun dan baik dan tidak pernah arogan, ya. Nah, sehingga Pak Isran Nur ini menyampaikan kepada saya dengan Pak Marno bahwa kita harus Kutai Timur itu harus dipimpin oleh orang-orang seperti Pak Ardiansah. Secara tersirat beliau menyatakan menangkan Ardiansah Sulaiman di Kabupaten Kutai Timur. Itu disampaikan kepada kami berdua. Dan kami menjawab siapa? Karena memang kami ini bekerja siang malam. Bagaimana caranya supaya beliau ini bisa menang? Nah, bagaimana caranya? Sebagaimana tadi pertanyaannya bahwa seperti apa saudara meyakinkan afiliasi lawan untuk mendukung Ardiansah atau Pak Isran Nur atau Mahyunadi atau Pak Mulyadi, kan begitu. Nah, memang namanya pemilihan itu ada yang suka, ada yang tidak suka. Betul. Itu pasti fenomenal, kan begitu. Nah, tetapi kita sebagai tim ini
harus santun menyampaikan dengan konkret dan fakta. Contoh misalnya ini di Kabupaten Kutai Timur, kita ini akan menjual Bapak Haji Ardiansa misalnya. Kita tidak perlu muluk-muluk menyatakan ini. Kita sampaikan saja kepada masyarakat bahwa ada satu peristiwa di mana dari Bupati si A misalnya dulu pernah memimpin, tetapi yang terjadi anggaran kita itu kan kecil. Setelah ditinggalkan Isran itu kecil, baru Isran pindahkan ke Pak Ardiansa ini bertaruh terus kalah. Nah, dipimpinlah oleh orang selanjutnya. Nah, tetapi anggaran kecil tadi itu bukan mengangkat jadi besar, malah anggarannya semakin kecil semakin defisit gitu loh. Bahkan kita pernah dengar bahwa kita ini pernah mau pinjam uang di Bank Jatim. Ya, tetapi entah bagaimana kita untuk membayari defisit kita itu. Tapi karena kita tidak, entah bagaimana itu bahkan tidak jadi, akhirnya Kutai Timur mengalami suatu kesulitan. Artinya bagaimana mau membangun, jangankan membangun, membayar utang saja kita sulit gitu loh. Tapi alhamdulillah ketika Pak Ardiansa ini mulai bertarung lagi dan berpasangan dengan KB, alhamdulillah pelan-pelan Kutai Timur mulai kita rasakan. Nah, saya berpikir bahwa Bapak Bupati Ardiansa ini adalah orang yang hoki. Tapi kehokian beliau itu bukan dinikmati untuk pribadinya, tetapi berimbas kepada seluruh masyarakat Kutai Timur. Coba bayangkan, dengan kepemimpinan beliau sekarang anggaran pelan-pelan itu naik. Ya, dalam waktu kurun 3 tahun ini anggaran sudah bisa mencapai 10 T, bahkan tahun depan itu bisa mencapai 13. Kalau saya tidak salah 2024 ini anggaran perubahan kita masuk di 14 triliun. Nah, masuk di 14 triliun. Kan luar biasa ini. Artinya ya kalau kita berbicara hoki, ini hoki sekali. Kenapa? Mendapatkan sebuah anggaran yang begitu besar itu dibutuhkan sebuah strategi dan akuntabilitas dan integritas yang baik. Artinya kalau orang tidak memilih kembali ini Bapak Ardiansa ini, Bapak Haji Ardiansa ini, kita ini rugi sebagai masyarakat Kutai Timur. Kenapa? Memang banyak orang mengatakan bahwa beliau itu sulit, tetapi bukan sulit karena ada beberapa faktor-faktor itu yang harus dipertimbangkan secara matang sebelum kita mengeluarkan fatwa. Karena apa yang diucapkan seorang pimpinan, apalagi seorang bupati, itu fatwa dan itu bisa menjadi pertanggungjawaban kegiatan. Beda kalau ucapan DPR. Kalau ucapan DPR ini kan artinya orang yang mengesahkan budgeting, tetapi dia menunggu konkretnya dari pemerintah. Nah, pemerintah ini kan, kepala pemerintah ini kan adalah sekda dan bupati. Ya kan begitu. Nah, artinya kalau bupati berbicara A, maka di bawah itu harus A, kan begitu. Nah, jadi inilah yang beliau itu harus hati-hati dalam rangka mengambil kebijakan dan keputusan. Tetapi alhamdulillah selama beliau menjadi bupati, walaupun ini belum sampai 5 tahun, tetapi kita sudah bisa melihat pembangunan secara masif sampai ke pelosok-pelosok itu. Kelihatan gitu loh. Termasuk depan rumah saya. Nah, termasuk depan rumah saya. Bahkan parit yang termasuk luar biasa bagus yang dibikin di situ. Kenapa? Karena di sana memang genangan air sangat tinggi kalau apabila terjadi hujan deras kan itu. Nah, sehingga itulah. Nah, saya melihat bahwa ada juga orang yang tidak suka gitu kan. Ada orang yang tidak suka. Apa itu kerjanya tidak beres, inilah itu dan sebagainya. Itu biasa. Tetapi kita seorang pemimpin, kita tidak boleh terlalu prinsip menanggapi itu. Karena kalau itu terus kita tanggapi, maka tidak ada pembangunan yang jalan. Karena hanya kita memikirkan kritikan. Nah, itulah hebatnya Pak Haji Ardiansa dengan Pak Mahyunadi nantinya kalau dia jadi pemimpin. Dan saya melihat Pak Haji Mahyunadi ini orangnya, walaupun dia pernah jadi ketua DPR, tetapi melihat sikap dan perubahan dan akuntabilitasnya sekarang secara fundamental, saya lihat ini banyak sekali berubah. Mahyunadi Reborn. Mahyunadi ini kita bisa anggap bahwa tingkat kedewasaannya untuk menjadi pemimpin ke depan itu pasti akan kita bisa rasakan. Seperti itu. Nah, saya melihat itulah pasangan yang sangat ideal
satu dari kalangan agamis, satu dari kalangan nasionalis. Dan yang kedua, kita melihat bahwa satu ini memiliki energi yang begitu kuat dalam rangka melakukan pendekatan dengan masyarakat, dan satu juga terus mempertahankan eksistensinya sebagai orang baik, orang agamis, dan tidak terlalu banyak memusingkan dirinya dengan opini yang tidak jelas. Luar biasa. Pak Ardiansyah itu tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi menjawab dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan dan gerakan. Itu luar biasa. Nah, kemudian yang saya apresiasi betul, Pak Marno kan ini diuji ketokohannya. Iya. Ini saya harus ngomong, Pak. Iya. Pak Marno adalah saudara saya. Saya sama-sama di Demokrat. Betul. Bahkan pernah menjadi lawan politik saya. Tetapi saya dengan beliau tetap politik. Iya, betul. Iya kan? Tapi persaudaraan jalan terus. Betul. Itu yang saya lihat dari Pak Marno. Ya. Kemarin kan begini. Beliau kan di Perindo. Iya. Tiba-tiba Perindo ini diambil oleh Bang Yunadi. Iya. Ya. Pak Marno tidak punya dendam kayaknya. Ya. Kalau mau dendam, ngapain kemarin saya besarkan Perindo, kok saya berdarah-darah. Justru tidak punya dendam itu. Balik mendukung Pak Yunadi dengan Pak Ardiansyah. Inilah hebatnya Pak Sumarno. Ya. Memang wajar kalau beliau memang wajar untuk ditokohkan Pak Marno. Ya. Ini kan sakit, Pak. Ya. Jadi begini. Iya. Memang politik itu dinamis. Betul. Tapi kita harus mengajak ke depan demi kepentingan yang luas. Iya. Itu saya harus membuang egonya. Iya. Terus gini, saya kan udah turun ke masyarakat sebelum memutuskan. Jadi gelombang Ardiansyah ini luar biasa. Gitu. Jadi kita jangan coba-coba melawan gelombang. Ini bukan Ardiansyah, tapi masyarakat merasakan puas. Nah, puas itu tidak bisa dibeli. Ya. Puas itu tidak bisa dibeli pakai rupiah. Betul. Bisa nggak laku rupiahnya. Iya. Karena gelombang masyarakat luar biasa. Satu itu, Bapak Ardiansyah ini orangnya cukup mengayomi. Iya. Satu dari agamis. Juga beliau udah malang melintang di pemerintahan, di masyarakat sangat diterima. Gitu. Terus Pak Mahyunadi begitu juga dia. Terus Pak Mahyunadi itu udah malang melintang di DPR. Artinya dia udah tahu pembangunan, tahu hukum, tahu dari nasionalis. Iya, betul. Jadi kalau agamis digabung dengan nasionalis, itu merupakan kekuatan yang sangat luar biasa diterima di masyarakat. Tidak ada kata yang menolak. Saya hampir datang semuanya, saya datangi. Semua mengajak ke Bapak Ardiansyah. Orangnya baik, orangnya santun, dan puas tadi. Puas dengan selama beliau memimpin. Rasa puas itulah yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa dibeli dengan uang. Ini pilkada. Istilahnya pilihan bupati. Kalau pilihan legislatif masih bisa ketok pintu. Ini ada waktu nih 500, ini masih bisa. Ini pilkada. Saya ragu yakin dan seyakin-yakinnya bahwa pilkada ini, pemilihan bupati ini, uang menjadi tidak laku. Jangan coba-coba menggunakan money politik. Benar sekali. Iya. Uang tidak laku. Masyarakat puas itu tidak bisa dibeli pakai uang. Benar. Gitu. Karena merasakan puas. Sekarang pembangunan bagus, drainase jalan, dan berbaginya juga bagus. Iya. Itu hampir semua dibangun. Terus tidak ada rasa untuk mengatakan tidak puas, itu tidak ada. Iya. Saya datangi semua warga baik Jawa maupun yang dari lain, tak datangi, semua menyatakan puas. Bagaimana dengan kepemimpinan Pak Ardiansyah? Puas itu, Pak, nggak ada obatnya sudah. Iya. Kau beli, nggak mau dia. Ini tuntutan dari masyarakat. Terus bagaimana terkait kemarin Perindo diambil? Iya. Saya harus legowo. Nah, ini yang luar biasanya Pak Marno nih. Saya ini kan katanya dianggap tokoh, katanya juga
seorang politik, Iya. saya harus bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Demi kepentingan masyarakat dan luas, saya harus mengorbankan ego saya. Iya, Itu makanya saya menyambut baik dengan pasangan Bapak Ardiansah Sulaiman dan Bapak Mahyunadi. Sudah nggak diragukan lagi. Saya yakin ke depan lebih baik. Apalagi tinggal satu. Sekali ini beliau beri kesempatan untuk menuntaskan pembangunan ini. Gitu. Jadi udah nggak ada lain. Masyarakat Kutai Timur hampir semuanya itu adalah Ardiansah Mahyunadi yang disebut ARMY tadi. Iya. Uang hampir saya pastikan tidak laku. Gitu. Karena ini akar rumput yang pecah. Akar rumput. Ini bukan kemauannya Pak Bupati aja. Iya, Memang iya. masyarakat menghendaki bagaimana Bapak Bupati dan Pak Mulyadi untuk memimpin Kutim. Yang mau itu masyarakat Iya. akar rumput. Iya, gitu iya, loh. iya. Bukan, Marno menyuruh, kamu ikut aku, dukung. Bukan. Iya. Saya hanya ikut menggiring saja, tapi kemauannya murni dari masyarakat akar rumput. Bagaimana Bapak Ardiansah dan Pak Mahyunadi bisa memimpin Kutim kembali. Nah ini yang luar biasanya Pak Marno ini, karena memang ketika dia menentukan sikap, itu dari dulu tuh, Iya. sudah tuh, keliling ya. Iya. Kemarin dari Tulu Pandan, Rantau Pulung, kemudian Kaliorang. Bengalon. Bengalon. Iya. Jadi kalau boleh mengatakan saya ini keliling, ya betul-betul boleh keliling. Iya, betul. Karena dibuktikan dengan Dan saya sering mendampingi beliau. jejak digital beliau. Iya, betul. Ibu-ibu yang mendampingi para serikat diserahkan di FKKBJ itu juga bekerja maksimal tuh untuk menangkan ARMY. Nah, yang luar biasanya nih Pak Andi, karena ini kan seakan-akan satu paket yang dibawa. Betul. Iya kan? Bahkan saya kemarin itu membuat judul sebenarnya. Pak Andi Arapa dan Pak Marno itu menggagas, ya kan, agar supaya di Kutim itu ada satu paket yang dijalankan, memenangkan ARMY dan memenangkan Isran Hadi. Iya. Pak Andi kan selalu warawiri. Iya. Di Jadi mana saja nih Pak Andi? ya. Jadi artinya begini, karena memang kami ini kan baru ada kurang lebih 1 minggu ini. Iya. Artinya kita mendapat mandat dari Pak Haji Isranur. Iya. Nah, sehingga kami memutuskan bahwa ini kita harus melakukan proses percepatan untuk menyampaikan secara masif Iya. kepada masyarakat. Nah, supaya orang tahu bahwa FKKJ dengan forum parlemen ini bekerja sama bagaimana memenangkan 2 paslon ini. Iya. Ya, calon bupati Kutai Timur dan calon gubernur Kalimantan Timur. Calon bupatinya Ardiansah Sulaiman, Iya. Mahyunadi. Ya, Ardiansah Sulaiman dan Pak Mahyunadi. Iya. Dan Pak Isranur dengan Isran Hadi. Hadi Mulyadi. Nah, inilah sekarang yang kami pacu. Bagaimana bergerak secara cepat Iya. dan menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Ya, karena sekarang ini masyarakat sudah pintar. Iya. Sekalipun kita berbual sana sini begini, kalau dia melihat secara de facto itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, mereka juga bisa menilai kita gitu. Iya. Balik menilai kita. Iya. Maka kita ini turun memberikan edukasi. Nah, kebetulan di dalam penyampaian edukasi itu ya memang agak linear gitu, Yeah. agak linear karena ya kebetulan Pak Haji Ardiansah ini mantan wakilnya Pak Isranur, Yeah. dan kita juga sudah bisa melihat jejak rekamnya selama mereka berpasangan. Yeah. Yang kedua, Pak Haji Mahyunadi ini juga mantan anggota DPR. Saya paham betul bahwa mindset beliau itu Yeah. sudah tahu apa yang mau dikerjakan pemerintah, karena dialah yang mengesahkan anggaran itu. Pernah jadi wakil Iya. ketua fraksi, Wakil ketua DPR, ketua pernah jadi DPR. ketua DPR. Itulah maka kami itu sangat berkeyakinan bahwa insya Allah akar rumput Kabupaten Kutai Timur ini akan memilih mereka berdua. Jadi memang kedua tokoh ini keunggulannya di situ. Ya, Punya pengalaman, punya pengalaman. kredibilitasnya tidak diragukan. Dan ingat Pak, ketika
seorang pemimpin dibekali dengan anggaran yang begitu besar dan dia tidak punya mindset dalam rangka mengelola tata ketatanegaraan negara pemerintahan, maka ini bisa berbahaya. Kenapa? Ini anggaran Pak, kalau kita mendengar bahwa anggaran kurang lebih 14 triliun, mendengarnya itu enak. Tetapi bagaimana mengambil uang itu dari kas negara, itu tidak semudah apa yang kita bayangkan Pak, orang di luar ini. Ya saya ini pernah jadi kepala kantor, saya tahu betul bagaimana cara kerja pemerintah itu. Dan itu luar biasa. Nah kalau dipimpin oleh orang yang tidak berpengalaman, kacau nih Pak. Jadi anggaran segitu besar bisa tahun 2025 turun lagi, dia bisa mengecil. Yang Pak Andi ingin katakan bahwa pasangan Ardiansa Sulaiman, pasangan yang kemudian wakilnya Pak Mahyunadi itu adalah yang berpengalaman. Wah iya, saya bisa katakan dan saya bisa pastikan bahwa apabila Pak Ardiansa dan Pak Mahyunadi nanti terpilih oleh masyarakat, saya yakin bahwa perubahan ekonomi kita di Kabupaten Kutai Timur ini pasti akan kelihatan. Kesejahteraan masyarakat pasti tumbuh di mana-mana. Kenapa? Yang pertama yang dikeluhkan masyarakat sekarang ini kan infrastruktur sampai ke sektor pertanian. Ini sudah dibangun gitu loh. Nah, tinggal ke depan nanti tahun 2025 nanti ini dipoles supaya lebih bagus lagi. Nah, apa yang kurang? Ini sudah masuk mindset perencanaan mereka. Contoh misalnya, sektor pembangunan harus kita bangun secara masif. Nah, tentu akan ada survei, dilihat melalui konsultan. Di sini cocok untuk sektor pertanian palawija misalnya. Di sini untuk perkebunan sawit. Nah, ke depan tidak boleh lagi ada penambahan sawit karena ini bisa berpengaruh kepada palawija. Nah, ini sudah dipikirkan oleh beliau. Ya, cuma memang beliau ini saat ini fokus bagaimana meyakinkan masyarakat untuk memilih kita dulu, ya kan itu. Karena kalau kita terlalu banyak juga program untuk menyampaikan, masyarakat juga jadi bingung gitu. Nah, jadi lebih baik sekarang kita mengajak masyarakat, ayo, mari kita berbondong-bondong memilih dua pasangan ini. Ya, Bapak Dr. Andes Ardiansa dan Bapak Haji Mahyudi SC MSI. Nah, saya yakin insya Allah dengan perubahan pola pandang, pola pikir Pak Wakil sekarang ini, ketika dia sepasang nanti bisa terpilih, ini pasti jauh lebih baik. Kenapa saya mengatakan bisa jauh lebih baik? Kenapa? Apa yang Pak Mahyunadi sudah pernah tetapkan, pernah usulkan pada saat dia jadi anggota ketua DPR, dan di periode ini belum terbangun, belum tuntas karena waktu yang sangat relatif singkat. Insya Allah ke depan Pak Mahyunadi ini bisa mengusulkan kepada Pak Ardiansa bahwa ini Pak dituntaskan sebagaimana yang pernah dulu kita sepakati waktu saya jadi anggota ketua DPR. Dan ini mereka pasti saling memahami. Karena apa? Satu bekas pengambilan kebijakan memutuskan anggaran, satu mengusulkan anggaran pembangunan strategis. Dan ini pasti bagus Pak. Dibanding kita memilih orang yang masih raba-raba, tidak jelas bagaimana Kutai Timur ini mau dibawa kemana, ini lebih berbahaya Pak kita ini. Artinya sebagai masyarakat yang selama ini kita banyak mengikuti bagaimana tata cara mengelola pemerintahan Kabupaten Kutai Timur sehingga sampai sekarang ini, lantas kita tiba-tiba mendapat seorang pemimpin yang naik tiba-tiba masih meraba-raba apa yang harus saya lakukan gitu loh. Nah, ini sangat berbahaya menurut penilaian saya sebagai artinya orang yang betul-betul mengikuti peletakan pembangunan Kabupaten Kutai Timur dari awal hingga sekarang ini yang kita rasakan sudah begitu nikmatnya. Ya, cuman tidak enak kalau kita mengatakan nikmat, apalagi yang kau dustakan. Ini luar biasanya. Kalau dua pembesar ini berada di podcast ini, TikToknya pasti jalan. Pak Marno, salah satu yang menjadikan masyarakat itu menginginkan Pak Ardiansa Sulaiman dan Mahyunadi itu untuk memenangkan pilkada ini karena beliau punya keunggulan-keunggulan. Pak Ardiansa Sulaiman berpengalaman di bidang politik, pernah menjadi anggota DPR, kemudian menjadi wakil bupati, kemudian menjadi bupati, dan menjadi bupati lagi. Pak Mahyunadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Andi, itu tuh pengalaman di dunia politik. Kita tidak ragukan bagaimana loyalitas beliau itu terkait dengan pergerakan politik yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Sehingga keunggulan-keunggulan inilah yang seperti Pak Andi katakan, ini harus disampaikan
ke masyarakat. Iya, Kenapa kita harus memilih Pak Ardiansyah Sulaiman dan Mayunadi? Oh, keunggulannya ini. Bahwa memang namanya manusia pasti ada kelemahan. betul. Pak Marno. Tadi kan kita cerita nih, keunggulan-keunggulan. Kalau Pak Marno melihat kelemahan dari dua tokoh yang Pak Marno usung di Kabupaten Gunung Kidul, gimana? Jadi gini, ini terlepas daripada itu semua. Jadi yang jelas masyarakat itu kan sudah merasakan ini pada waktu Pak Mayunadi Iya. jadi ketua dewan, Iya. Bapak Ardiansyah juga di birokrat. Iya. Jadi memang masyarakat itu nggak ada kata lain, katanya hanya puas. Ya, Saya udah sampai ke masyarakat semuanya. Justru kita itu kalau kita melawan kepuasan masyarakat, malah kita yang ditabraknya sama dia. iya, kita yang tersingkirkan. Ada salah satu desa, Iya, iya. saya datangi, saya bilang, ayo gimana kita pilih Iya, itu. iya, Malah saya tuh sebelum saya duduk, saya udah ditanya, iya. Pak Mana ada di pihak mana? Yang mana? Iya, iya. Ya, saya sampaikan, Iya, bahwa iya. saya itu ada di ARMY. Wah, saya setuju Pak itu. Hmm. Masalahnya kalau Pak Marno tidak di ARMY, Iya. walaupun saya baik sudah ini, terpaksa mohon maaf sekali untuk periode ini saya melawan Pak. Saya di ARMY juga Pak sekarang. Itu ini namanya ini Iya, iya, gelombang masyarakat. Iya, iya, iya. Nggak bisa lagi Iya, iya. dibelok-belokkan. Nah, kalau berbicara kita apa yang menjadi kekurangan, ya wajar lah namanya manusia. Iya. Cuman kekurangan-kekurangan itu tertutupin, Saling melengkapi mereka. saling melengkapi. Iya, iya, iya. Apalagi saya datang lagi di SP5, Aha. kumpul orang banyak, wah menyambut baik. Hmm. Apalagi yang ada yang satu perempuan, Pak D, Iya, dia iya. bilang orang Jawa juga. Iya. Terus terang aja Pak D, saya biar bagaimanapun saya Pak Mayunadi. Iya, 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 Gitu. iya. Juga ada yang di Wadiasa. Iya, iya. Artinya apa? Dua-duanya itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana untuk bisa menuntaskan pembangunan ini, Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. bukan kok, ini ikut pilih Ardiansyah, nanti ada ini. Nggak ada itu, memang nggak ada. Memang murni masyarakat itu menghendaki bagaimana ini nanti di bawah pimpinan Bapak Ardiansyah dan Pak Mayudi, Pak Mayunadi. Iya, iya. Jadi hampir bisa saya pastikan, makanya saya udah saya pastikan. Saya yakinkan yang seyakin-yakinnya setelah November 27 coblosan sudah tak pastikan, beliau tinggal nunggu pelantikan aja. Luar biasa. Iya. Begitu yakinnya Pak Marno. Oh ya. Kenapa yakinnya? Karena beliau terus belusukan terus tuh. Belusukan. Dari dulu Pak Marno begitu tuh. Iya. Selalu belusukan. Iya begitu. Pernah di SP7. Ya. SP7 Nah, baru ya. ya? SP7 baru di Iya. Rantau Palung itu. Iya. Saya ke sana, Pak. Iya. Siapa yang bikin ini? Pak Marno. Iya. Setelah saya cek tidak ada anggaran APBD. Sumbang si belia tuh. Sumbang saja. Ini luar biasanya. Luar biasa. Ketua Forum Komunikasi Keluarga Besar Jawa di Iya. Kabupaten. Dia yang sendiri yang sumbangkan tuh. Iya. Sehingga ya Pak Marno kan dari dulu begini-begini terus tuh. Iya, betul. Nah, Iya kan? Dari awal saya kenal Pak Marno, TV-nya begitu tuh. siap. Tidak ada perubahan. Tidak, iya. Karena apa? Ini hatinya bersih nih. Iya. Salah satu contoh kebersihan hati Pak Marno tadi itu adalah, ya itu tadi. Tidak ada dendam. Iya. Kalau beliau mau dendam, ngapain lagi saya mendukung Mayunadi kemarin saya setiap hari di Perindo. Tetapi ini betul-betul saya apresiasi tuh. Nampak seorang tokoh yang betul-betul legowo untuk kepentingan orang banyak. Pernyataan terakhir terkait dengan podcast kita ini, Pak Nah, Andi. sedikit dulu. Oh, iya. Jadi kan kemarin ini menyinggung Iya, Perindo iya, ya. iya, Ya, Perindo. Akhirnya orang terus pindah ke PKN. Iya. No. Ya kalau saya biasa aja, tapi masyarakat Perindo dulu, Iya, iya. dia masih menyimpan dendam. Nah, betul. Jadi pada waktu saya putuskan kalau saya itu mendukung Ardiansyah Mayunadi, dia langsung kaget. Ya. Lu kenapa Bapak mendukung itu? Nah, itu dia. Sakit hati saya. Iya. Itu belum hilang Bapak, saya bilang gitu. Ah, Dan mengatakan ke situ termasuk Sri Kandi. Iya. Saya tidak mau Pak. Mhm. Sakit hati saya belum hilang. Iya. Bapak sudah mendukung lagi itu. Iya. Akhirnya saya undang semua. Oh. Sri Kandi, Tokoh Jawa, PKN, dan semua. Saya pilah-pilah. Saya sampaikan.
bahwa ini hadirnya Army Bapak Adi Hasan tadi itu merupakan solusi kebutuhan di Kutai Timur. Saya bilang gitu. Kebutuhan-kebutuhan yang ada di Kutai Timur, maka muncullah si Army Adiasa Suleman Mahyunadi. Begitu. Nah, orang ini yang kita harapkan bagaimana menuntaskan pembangunan, bagaimana menumbuhkan ekonomi. Nah, jadi untuk itu saya minta ke Bapak Ibu semuanya yang punya rasa kemarin tadi, hilangkan semuanya demi kepentingan yang lebih besar. Bapak Ibu semuanya harus menghilangkan egonya, harus satu adalah tidak ada lain kecuali Army. Setelah itu, wah saya disorak, wah saya dipeluk saya sama banyak warga. Ya Pak, saya siap mendukung, siap mendukung. Bahkan Sri Kandi lah sekarang yang masang-masang banner-banner itu Sri Kandi itu. Oh, Sri Kandi FKKBJ itu kan juga Sri Kandi Perindo tuh. Iya, betul. Jadi begitulah ceritanya. Jadi yang kenapa dia kemarin agak sedikit itu karena begini Bu tak sampaikan, pada waktu mau lolosnya Perindo, itu setengah mati kita untuk mencari, tinggal waktu kurang kira-kira 20 menit, itu kita masih kekurangan anggota kira-kira 2 orang. Tapi alhamdulillah pada waktu tepat jam 12 itu kita malah dapat lebih 10 orang. Maka kita dinyatakan lulus di kabupaten. Nah setelah itu Perindo diambil, ya wajar aja lah gitu. Tapi sekarang tidak ada Perindo, tidak ada gini bahwa Perindo dulu dan Perindo sekarang dan PK Anda manunggal menjadi satu bagian adalah Army Ardiansah Mahyunadi. Itu bisa begitu karena ketokohan Pak Marno. Siap. Seandainya yang biasa-biasa bisa jadi terpencar-pencar nih. Nah, pernyataan terakhir Pak. Jadi kalau saya melihat bahwa kesederhanaan dan keikhlasan dalam rangka berpolitik dan memimpin Kutai Timur ini, saya melihat Bapak Haji Ardiansah ini sejak tahun 2009 saya kenal beliau itu orangnya sangat sederhana, dan tidak pernah berubah baik sikap dan tutur katanya. Ya gitu. Artinya orang ini betul-betul ikhlas memimpin Kutai Timur. Sekalipun dikata-katai, diam saja dan bekerja terus, menunjukkan ekspresinya bahwa saya ini adalah pemimpin yang harus mengayomi semua orang. Kan gitu. Nah, itu kehebatannya beliau. Yang kedua, ketika kita melihat bahwa Mahyunadi ini salah satu politisi kita kenal kepiawaiannya di dalam berpolitik, itu juga orangnya ikhlas dan tidak pendendam. Beliau tidak pendendam. Sekalipun pernah dijolimi oleh bawahannya atau apanya itu, dia legowo menerima itu, dan dia selalu memberi edukasi kepada beliau. Nah, begitu juga kalau saya melihat keikhlasan dalam berpolitik, walaupun beliau tidak pernah mencalonkan diri sebagai pejabat di Kutai Timur, Pak Marno ini orangnya selalu legowo. Nah, karena kelegowoannya itulah dia selalu mendapat penghargaan dari seorang politisi manapun. Selalu melirik beliau. Nah, begitu juga yang namanya Andi Arafah di Kutai Timur. Sekalipun saya ini artinya sudah malam melintang di politik dan saya selalu gagal juga, tetapi saya tidak pernah kecewa dan saya tidak pernah sakit hati. Sekalipun orang pernah saya bantu tapi saya tahu bahwa dia mengkhianati saya tidak pernah sakit hati. Dan terus saya berjalan apa adanya. Karena itulah Allah selalu memberi rahmat hidup kepada saya, walaupun sedikit tapi terasa banyak. Karena saya melaksanakan segala sesuatunya dengan ikhlas. Contoh malam ini kami datang ke sini, ini betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan panggilan dari kakandaku yang terhormat yang sering dipanggil Om WP. Tetapi ini kami merasa berterima kasih karena adanya Pokes di Kutai Timur ini satu-satunya yang bisa memberikan motivasi dan edukasi bagi kita semua, sehingga orang yang tadinya tidak pernah kita pahami statementnya dari
bagaimana memandang Kutai Timur secara positif ini semua akan kelihatan dengan adanya Vokes ini. Nah, saya melihat bahwa sekali lagi malam ini kami berdua sangat berterima kasih, dan yang kedua, apabila di dalam tutur kata penyampaian kami ini ada yang keliru, itu bukan berarti kami mau menyinggung siapa-siapa, tetapi ini hanya karena pola pandang kami yang kami sampaikan dari lubuk hati bahwa kenyataan hidup di Kutai Timur itu seperti ini. Persoalan ada yang berbeda pandangan, itu sah-sah saja karena itu adalah sebuah pandangan hidup, ya kan itu. Ya. Tapi mudah-mudahan pandangan hidup ini bisa berubah menjadi pegangan hidup. Luar biasa. Iya. Karena juga pengaruh umur. Ya. Makanya yang bisa membesarkan sesuatu di umur kita seperti ini Iya. itu adalah pegangan hidup. Siap. Pernyataan terakhir Pak Marno. Terkait dengan Isran Hadi, kemudian Pak Ardesa Sulaiman Mahyunadi. Jadi kalau kita kembali kita berbicara terkait dengan Pak Isran sebagai gubernur, itu memang beliau itu layak, gaya pemimpinannya sangat mengayomi sekali. Pak Isran itu tidak membeda-bedakan ini dari mana, ini dari mana, semua dilindungi dengan baik. Dan juga kita kan pernah sama-sama, beliau juga tidak pernah memprioritaskan walaupun kita deket itu, kita sebagai pengusaha, kita juga nggak pernah kita dikasih proyek, suruh kamu cari aja sendiri, begitu. Itu salah satu itu. Dan kepuasan, sekali lagi kepuasan masyarakat, kepuasan masyarakat itu sangat nggak bisa dibendung, begitu. Jadi semua saya tunjukkan bagaimana kalau ini ada Isran tadi, siapa kita dukung, kita menangkan, itu hampir ke semua, gitu loh. Bahwa kan saya sebutkan bagaimana gubernur ini, dia jawabannya tetap Isran. Maka walaupun dengan dukungan partainya beliau pas-pasan, PDI 9 dan Demokrat 2, aku yakin dan seyakin-yakinnya Bapak Isran Nur akan memenangkan pertarungan ini dan terpilih menjadi gubernur 2 periode. Amin. Nah, kalau kita berbicara tadi terkait dengan ARMY, ARMY itu Ardiansah Mahyunadi. Saya kalau menjual itu sangat mudah, dan kalau dibandingkan dengan sesama saya menjual, lebih mudah jualan saya. Begitu, saya masuk ke sini Ardiansah Mahyunadi, saya masuk ke sini Ardiansah Mahyunadi. Saya tanya, kenapa kita harus ke Ardiansah? Begitu. Jawabannya hanya satu, kita puas Pak terhadap pembangunannya, semuanya jalan. Lingkungan saya itu Pak sekarang itu drainasenya jalan, walaupun yang mengerjakan orang lain, tapi ini terbangun, gitu loh. Orang ke pasar juga mudah, terus pembangunan dibenahin terus, gitu. Dan saya yakin nanti untuk periode berikutnya Sangatta itu nggak ngalami banjir lagi. Nah, karena nanti akan ada pembangunan suatu contoh kayak dam yang ada di Kabu, nanti dibuatkan dam sehingga air tidak langsung melaju ke Sangatta, di-wearing dulu, begitu Sangatta nanti surut maka dibukalah situ dia lari. Sekarang ini terjadi beberapa tahun banjir kan karena nggak ada itu, sehingga pada waktu air KWD keluar sini pas airnya kondang, sehingga lambat dia sudah terjadilah. Saya yakin dan yakinnya ini semuanya punya edukasi yang bagus. Nanti mungkin akan dikeruk sungai kita, itu akan ada nanti wisata kuliner di daerah Pinang Dalam ke sana sampai ke Munte misalnya itu, jadi banyak sekali. Terus kita ini kan diakuin nggak diakuin, kita kan sudah punya IKN, gitu. Ini kan penyangga, pasti nanti banyak sekali pembangunan yang marah ke sini, bagaimana Kutai Timur ini sebagai penyangga yang baik dan masyarakatnya makmur. Jadi kalau Ardiansah Sulaiman ini dari nasionalis, Pak Mahyunadi dari
dari nasionalis, kalau Pak Adasa dari Agamis, kalau digabung menjadi satu merupakan kekuatan yang sangat luas, ekonomi berjalan, Kutai Timur menjadi makmur. Hanya makmur itu yang kita tunggu-tunggu. Iya. Nah, karena untuk menjadi makmur harus ditangani dengan serius, dan kebetulan masyarakat dari akar rumput itu semua, ayo Pak, kita ke army. Jadi tidak ada kita berpikir yang lain, kita juga ke army karena solusinya memang army. Army hadir ya bukan sekedar hadir, memang hadirnya itu dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana Kutai Timur menjadi yang lebih baik. Ya kita ini kan dia tahu sendiri lah, kita ini kan di Kutai Timur mulai dari terbentuknya Kutai Timur lah, kita sudah di sini sebelumnya ke sini. Dan ini kayak tanda-tanda baik bahwa army ada, tanda-tanda Kutai Timur menjadi makmur. Begitu, makanya tadi sudah disampaikan sama Pak Adiansa bahwa Pak Andi Arapa terkait nanti pemetaan, nanti ada pertanian, palawija, itu memang udah di mindsetnya beliau gitu. Jadi nggak ada lain lah, pokoknya army itu membawa kemakmuran Kutai Timur. Oke, luar biasa. Sebelum saya akhiri podcast ini, saya ingin menyatakan bahwa kedua tokoh ini adalah tokoh politik yang bisa jadi panutan. Beliau adalah politisi yang jauh dari dendam. Beliau politisi yang tidak baperan. Anak-anak muda, politisi baru yang mau terjun ke dunia politik, contohlah kedua tokoh kita ini. Apa yang disampaikan oleh Andi Arapa bahwa Isran Hadi merupakan kebutuhan Kalimantan Timur, karena hanya beliaulah yang bisa membawa Kalimantan Timur lebih berdaulat lagi. APBD-nya bisa bertambah besar dengan upaya-upaya yang dilakukan Isran Hadi terkait dengan katakanlah seperti emisi karbon yang diprediksi bahwa 2-3 tahun ke depan Kalimantan Timur akan bisa mendapatkan APBD di atas 100 triliun. Pun seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sumarno, Ketua FKKBJ Kabupaten Kutai Timur. Jangan pulang. Tidak ada jalan pulang untuk warga Jawa di Kutai Timur dan semua warga lainnya agar supaya memenangkan army. Kenapa? Karena army adalah kebutuhan Kabupaten Kutai Timur. Sekian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.